Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus al-habib Quraish bin Qasim Baharun mata'ana Allah bituli hayatih, yang selalu membimbing kepada jamaah semua, menyempatkan waktu beliau untuk duduk dan hadir di dalam majlis ini, dan yang Masya Allah di malam hari ini malam yang istimewa, yang luar biasa, bisa dikatakan Aid. Kedatangan para tamu-tamu dari negeri Hadramut, dari Mulghanna. Banyak tadi yang pembicara, Habib Hasan bin Tahir, ada Idrus, pimpinan rombongan, Masya Allah. Ada juga Habib Abdullah bin Hasan Al-Haddad, Munsib dari Tegal, Habib Saleh Al-Kaf, Habib Anis bin Terjemah, Habib Rizki Al-Idrus, dan para habaib yang lainnya, para kiai, para hujat atau ajengan, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, semua yang hadir di malam hari ini dalam keadaan sehat. Gak ada yang kena corona. Kalau kena corona kira-kira di sini enggak? Ya, penyakit ribut sekarang lagi heboh, corona. Nanti lama-lama kata Habib Umar makrunah. Ya, corona beda tipis sama makrunah. Apa tuh? Mie. Ya, artinya apa? Ya mie kayak begitu, ngelingker, busut. Maka ini jadi heboh di media-media, membuat orang jadi pada banyak ketakutan. Waspada perlu, waspada harus, menjaga kesehatan harus. An-nadhafatu minal iman. Tapi jangan berlebihan, jangan kelewatan batas. Lebih takut sama corona daripada takut sama Allah. Ketakutan. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Alaysallahu bikafin 'abdah. Di dalam qiraat yang lain, Alaysallahu bikafin ibadah. Apa enggak cukup hanya Allah yang kita takutin? Enggak cukup hanya Allah yang kita takutin. Yang kasih penolong kita Allah, yang kasih kita sehat Allah, yang kasih kita penyakit juga Allah. Ente mau pakai masker kek, mau pakai apa kek, kalau Allah kasih sakit ya sakit. Lihat munajatnya Nabi Ibrahim alaihi salam, wa idza maritu fahuwa yashfini. Kalau aku sakit, yang kasih kesembuhan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kasih makan apa? Alladzi at'amani wa yusqini. Yang kasih makan siapa? Allah. Biar kita ini tahu diri. Biar kita ini hamba Allah, sadar, eling sama Allah. Khawatir boleh, tapi la khauf. Tidak ada rasa takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bahasa ittaqun nas, itu sama Allah. Bertakwanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Innama yakhsyallaha min ibadihi. Gimana orang itu bisa mengenal takut kalau orang yang mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala? Bahwasanya Rabbunallah. Alladzina qalu Rabbunallah
Tsumastaqamu. Nggak cukup cuman tahu Tuhan kami Allah, tapi meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini yang melindungi dari segala mara bahaya, dari segala malapetaka, bala, bencana dan lain sebagainya, yang Razzaq, yang memberikan rezeki, Asy-Syafi, huwallah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau yakin, apa artinya yakin? La yuza'u wala raib. Kalau orang sudah yakin, nggak bisa digoncang dengan keraguan, nggak bisa diragukan, udah yakin. Kalau masih ragu berarti dia belum menjadi orang ya. Nah, di akhir zaman yang dicabut ya pertama kali apa? Al-yaqin. Keyakinan itu dicabut dari hati. Hanya orang-orang khusus. Nabi pun juga ditakut-takutin di zaman Rasulullah SAW. Mereka kaum musyrikin, kufar, menakut-nakuti Nabi Muhammad SAW. Mau dibunuh, mau di... Sehingga dijaga rumahnya Nabi Muhammad SAW. Mereka para sahabat ya manusiawi. Jaga, ada orang tahu, oh ini orang mau bunuh guru kita ya kita jaga. Ada sis kamling. Itu kan ada namanya apa tuh? Ninja dan lain sebagainya. Wah, sibuk banget. Sampai turun ayat Allahu ya'simuka minan nas. Allah bilang yang jaga engkau Allah ya Muhammad. Allah yang jaga engkau ya Muhammad. Perhatian Allah kepada Nabi Muhammad dan umat Nabi Muhammad luar biasa. Ini makna ayat ini dalam sekali. Alaihissallahu bikafin abdah. Kalau ibadah, ya ini para anbiya wal mursalin, kita termasuk semuanya. Mau apa semua Allah. Kullukum ja'i' illa man at'amtuhu. Fastat'imuni ut'ibkum. Semua kalian dalam keadaan lapar, aku yang kasih makan. Minta makan sama aku kata Allah Subhanahu wa taala. Kullukum 'arid illa man kasautuhu. Semua lahir dalam keadaan telanjang bulat, satu helai benang enggak ada. Mau ente presiden, mau ente anaknya presiden, anak orang kaya raya, ada nggak anak orang kaya raya keluar langsung pakai popok? Nggak ada. Ada yang langsung pakai celana. Jadi yang pakai jas, yang pakai ini semuanya, tadinya nggak ada baju selai. Makanya biar sadar waktu meninggal nggak bawa apa-apa, kain kafan. Kalau orang Muslim meninggalnya bawa kain kafan dipakai. Ada orang kaya dari bangsa Al-Kaf, diterim, itu dia kasih wasiat. Nanti kalau saya meninggal, keluarkan tangan saya. Di kurung batang, keluarin tangan saya satu. Orang bingung, maksudnya apa? Sudah karena wasiat, satu tangan, telapak tangan keluarin begini. Supaya semua orang satu negeri tahu, saya orang yang kaya raya, pulang ke tanah airnya, ke kuburannya, rumah masa depannya, la yahmil syai' illal amal, tidak ada yang dibawa sedikit pun apapun kecuali amalan yang dibawa. Yang kita kalau ente pun meninggal dunia, kalau ente punya amal, ente masuk surganya Allah. Dan dilanjutkan wa yukhawwifunaka billadzina min dunihi. Nanti akan datang orang-orang yang kerjaannya suka nakut-nakutin orang. Memang ada orang, mau dari berita kek, mau dari apa, ditakut-takutin. Sampai nggak berani, nggak keluar rumah. Mau kerja ini takut. Ini sampai diumumkan jangan sholat yang ada lagi sakit pilek atau kurang enak badan, jangan sholat berjamaah di masjid. Udah disuruh nggak sholat di masjid aja, orang sehat banyak yang nggak sholat di masjid. Benar apa enggak? Banyak orang yang gak sholat di masjid. Padahal enggak, udah disuruh, Nabi suruh orang ke masjid. Orang-orang dahulu, para ulama, kalau lagi kurang sehat badannya, itu dia paksain untuk ngajar. Dulu almarhum, pimpinan Majelis Rasulullah SAW Al-Habib Mundir bin Fuad Al-Musawa, memberikan daras pelajaran sama kita. Beliau sampai di kursi roda, terakhir ada impus. Sampai terakhir kita lihat
Di mana? Di kasur. Dibawa tuh kasur yang jalan pakai roda, tetap. Artinya apa? Ta'liman. Mudaris. Untuk siapa? Untuk murid-murid beliau. Nih, ana guru ente bela-belain untuk hadir majelis. Nah ente yang murid masa baru sakit demam. Nih enggak, bukan lagi untuk hadir majelis. Nanti lama-lama ada larangan, nggak boleh sholat di masjid berjamaah kalau kena pilek. Sampai sekarang lucunya apa? Orang kalau demam pilek takut ke dokter. Kenapa takut ke dokter? Nanti dibilang corona, kena corona. Ada satu orang, anda bilang ente nggak ke dokter, dia udah lama nih. Kenapa nggak ke dokter? Hanya takut di karantina nanti. Dibilang kena corona. Jadi mau caranya ngilangin rasa takut kita dari corona, ya dari corona, masukkan di dalam hati kita khaufullah. Takut sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka nggak usah diajarin. Allah udah bilang wa may yudlilillah fama lahu min had. Kalau orang sudah dikasih ya kesesatan, ya sudah nggak ada lagi petunjuk bagi mereka. Kalau udah dhalal sudah khalas. Kerjaannya bikin orang sesat, kerjaannya bikin orang takut. Makanya kita harap semua jamaah majelis Rasulullah SAW Jalsatul Isnin tidak punya rasa takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. La corona wala makruna atau yang lain-lainnya, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah berdoa, yang penting kita jaga makan yang benar, sehat semuanya. Hadir majelis, kami doakan semua, khususnya Habib Quraisy juga mendoakan semua yang rajin hadir di majelis, baik di sini atau di tempat-tempat yang lain, dihalangi ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bala penyakit khususnya corona. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadza wal afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya mohon maaf, sebenarnya saya tadi nggak mau ceramah, cuman mau ngingetin doang tentang masalah ini karena sudah saya lihat kelewatan batas ya, kelebihan rasa takutnya sampai kayak nggak ada lagi yang lain. Mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbanyak doa ya, sholawat seperti tadi saya baca sholawat tibiyah tibil gulub wa dawaiha, itu dikatakan oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas dari gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Barang siapa yang melazimi ini sholawat 10 kali setiap habis sholat fardu, insya Allah tidak sakit, artinya sehat. Kalau dia baca 300 kali setiap hari, la yahtaju ila tabib, orang ini nggak butuh lagi ke dokter karena diberikan kesehatan berkat Nabi Muhammad SAW. Hadzal afu minkum wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.